Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah. Coba bayangkan, di tengah keramaian pasar saat semua mata tertuju pada wanita cantik berhijab putih, yang turun dari mobil mewah. Tiba-tiba ia berdiri di depan seorang pria lusuh, dekil, dan penuh bau jalanan. Lalu ia berkata, "Aku ingin menikah denganmu sekarang juga." Apa yang akan kalian pikirkan? Apa yang akan kalian ucapkan? Dan yang lebih penting, siapa sebenarnya pria gembel itu? Mari bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat, hati kita menjadi lembut, mata kita menjadi terang, dan hidup kita dipenuhi keberkahan. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe-nya untuk terus mengikuti kisah inspiratif penuh makna di Rizka Story. Cerita ini bukan sekadar fiksi. Ini tentang bagaimana cinta sejati diuji bukan oleh harta, tapi oleh keyakinan. Tentang bagaimana dunia bisa tertipu oleh penampilan, tapi tidak oleh keikhlasan. Dengarkan baik-baik, karena kisah ini bisa saja terjadi di sekelilingmu, bahkan mungkin padamu. Namanya Adinda Latifah. Seorang wanita berusia 26 tahun, berwajah teduh, kulit cerah, dan berhijab rapi. Ia anak seorang pengusaha properti ternama di Jakarta. Hidupnya berkecukupan, terhormat, dan banyak dipuja. Setiap hari, puluhan pria kaya mengirimkan bunga dan lamaran ke rumahnya. Tapi tak satu pun yang berhasil menembus hatinya. Adinda bukan wanita sembarangan. Ia bukan sekadar cantik, tapi juga bijak, cerdas, dan taat pada agama. Ia sering berkata kepada ibunya, "Aku ingin menikah dengan lelaki yang dicintai Allah, bukan hanya dicintai manusia." Sang ibu sering tersenyum tipis mendengarnya. "Jangan aneh-aneh, Nak. Pilihlah yang sekufu, yang mampu menjagamu secara lahir dan batin." Adinda hanya mengangguk. Tapi di hatinya, ia yakin bahwa hatinya hanya akan memilih dengan panduan iman, bukan kemewahan. Pagi itu, Adinda bersama sopir pribadinya melintas di kawasan pasar tradisional untuk membeli bahan makanan sendiri. Ia memang suka memasak untuk kegiatan sosial. Saat ia turun dari mobil, ada sesuatu yang menarik matanya. Di pojok trotoar, duduklah seorang pria dengan pakaian sobek-sobek. Celananya penuh tambalan, rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya sangat kurus. Tapi matanya mata pria itu berbeda. Tatapan yang hening, tidak liar seperti kebanyakan gelandangan. Tatapan pasrah, tapi juga mengandung dalamnya lautan pengalaman. Dan saat mata itu menatap ke arah Adinda, ia merasa seolah Allah sedang menguji hatinya. Pria itu menunduk saat menyadari diperhatikan. Ia tidak berkata sepatah kata pun. Bahkan ketika beberapa anak kecil melemparkan kulit pisang ke arahnya sambil berteriak, "Gembel, pergi sana. Bau." Ia hanya menunduk, mengusap wajahnya dengan tangan dekil, lalu diam kembali. Adinda terdiam cukup lama. Bahkan sang sopir sudah membujuknya berkali-kali untuk segera masuk pasar. "Mbak, ayo kita lanjut. Kenapa mandek di sini?" "Mas, siapa dia?" "Saya juga kurang tahu, Mbak. Tapi tiap hari dia selalu duduk di sana. Katanya, sudah setahun lebih. Dia punya nama. Warga sini manggil dia Raka." Adinda seperti terpaku. Di hadapan orang lain, Raka mungkin hanya gembel. Tapi di hadapan batinnya, pria itu seperti sebuah teka-teki. Dan entah mengapa, hatinya tergerak untuk mendekat. Ia mendekat perlahan, membuat semua pedagang terdiam. "Bapak." Suara Adinda pelan. "Apa Bapak lapar?" Raka menggeleng. "Apa Bapak butuh uang?" Raka kembali menggeleng. "Lalu, kenapa Bapak di sini?" Untuk pertama kalinya, Raka menjawab, "Saya sedang menunggu seseorang yang mau memandang saya dengan hati." Adinda tersentak, dan disitulah hatinya runtuh. Ia menunduk, menahan air mata. Lalu tiba-tiba ia berkata, "Jika Allah izinkan, aku ingin menjadi istrimu." Seketika, suara gaduh memecah suasana. Para pedagang berlarian.
Orang-orang mengira Adinda kesurupan atau gila. Ibunya yang mendengar kabar itu langsung datang dengan wajah panik. Sang ayah menyusul, berteriak, "Adinda, sadarlah, jangan mempermalukan keluarga kita." "Ayah." Suara Adinda tenang. "Bukankah Rasulullah memuliakan para fakir? Bukankah Allah melihat hati, bukan harta?" Semua orang membentaknya, memaksanya kembali ke mobil. Tapi Adinda berdiri tegas. "Hari ini, aku akan menikah dengannya. Di masjid kecil itu, tak jauh dari sini. Jika kalian tak ingin hadir, tak apa, karena saksi terbaikku adalah Allah." 2 jam kemudian, pernikahan itu pun terjadi. Disaksikan hanya oleh ustadz tua penjaga masjid, 2 orang saksi, dan beberapa warga yang ingin melihat kegilaan seorang wanita kaya menikahi gembel. Raka terlihat canggung memakai baju koko putih yang dipinjamkan oleh ustadz. Tangannya bergetar saat mengucapkan ijab kabul. Tapi saat menyebut nama Adinda, ia meneteskan air mata. "Saya terima nikahnya Adinda Latifah binti Rashid." Tangisnya pecah, membuat masjid kecil itu terasa hening dan penuh haru. Setelah akad, mereka berjalan keluar masjid. Di depan gerbang, orang-orang masih mencibir. "Lihat tuh, istri gembel. Mau hidup dari nasi basi ya? Tunggu saja seminggu, pasti cerai." Namun Adinda hanya menunduk dan tersenyum. Di dalam hatinya, ia berkata, "Aku lebih baik hidup dalam kesusahan, tapi bersamanya daripada hidup dalam kemewahan, dengan hati yang kosong." Malam itu, mereka tidur di sebuah kontrakan kecil yang disewa oleh Adinda sendiri. Ukurannya hanya 3 x 3 meter, dengan lantai semen tanpa ubin, dan atap bocor di satu sisi. Tapi di sanalah, Adinda merasa lebih bahagia daripada saat tinggal di rumah megah. Ia mencuci kaki Raka yang luka karena sepatu butut. Ia memasakkan nasi dengan garam dan sedikit tempe. Dan saat Raka hendak tidur di lantai, Adinda menarik tangan suaminya. "Abang, kita tidur bersama. Biar lantainya keras, asal hatimu lembut." Raka menangis. Air matanya membasahi pipi dekilnya. "Kenapa kau begitu baik padaku?" "Karena aku yakin Allah tidak mempertemukan kita secara kebetulan. Hidup setelah menikah bukanlah tentang pesta mewah atau bulan madu ke luar negeri. Bagi Adinda, hidup setelah menikah berarti bangun setiap pagi dengan hati yang lapang, walau tubuh harus menahan dingin dan lapar. Itulah yang ia jalani sejak hari pertama pernikahannya dengan Raka. Kontrakan mereka sangat sederhana. Dindingnya dari triplek tipis, tanpa jendela yang layak. Di malam hari, angin masuk melalui celah-celah papan, menusuk tubuh hingga tulang. Namun bagi Adinda, tidak ada keluhan yang keluar dari mulutnya. Setiap pagi, ia menyapu halaman, menimba air dari sumur tua, dan mencuci baju dengan sabun batangan. Ia mencuci tangan suaminya yang pecah-pecah, bahkan membalut luka kecil di kakinya dengan perban yang dibelinya diam-diam dari warung. Ia berkata dalam hati, "Abang bukan gembel bagiku. Kau lelaki yang Allah pilih untuk menguji cinta dan ketulusanku." Sementara itu, Raka masih seperti sebelumnya. Ia tidak banyak bicara, tidak banyak menuntut. Setiap hari duduk di tepi jalan, di tempat yang sama seperti dulu, hanya menatap lalu lalang orang dengan tatapan kosong. Tetangga mereka tidak habis pikir. Masya Allah, wanita secantik itu mau hidup seperti ini. Mungkin dia kena guna-guna si gembel. Atau dia sembunyi dari keluarganya. Adinda mendengar semua celaan itu. Tapi ia hanya menunduk dan tersenyum. Ketika ditanya oleh salah seorang tetangga, "Mbak, apa suamimu punya pekerjaan?" Ia menjawab dengan tenang, "Suamiku punya masa lalu yang tidak kalian tahu. Tapi dia sedang memperbaiki dirinya. Bukankah setiap orang berhak atas kesempatan?" Pada malam kedua, hujan turun deras. Air merembes dari atap bocor dan membasahi lantai tempat mereka tidur. Adinda menggulung sajadah menjadi bantal, lalu mengeringkan air dengan kain lep tua. Tubuhnya menggigil. Namun ia tetap memeluk suaminya dan berkata, "Hidup ini ujian.
Tapi selama aku bersamamu, aku tidak takut. Raka memejamkan mata, lalu berkata dengan suara pelan, Dinda, kenapa kau tidak meninggalkanku? Bukankah hidupmu akan lebih baik tanpaku? Adinda menatap mata suaminya dalam-dalam. Abang, aku tidak menikahimu karena aku kasihan. Aku menikahimu karena Allah membisikkan sesuatu di hatiku. Dan aku yakin, Allah tidak mungkin salah. Hari demi hari berlalu. Selama 3 hari pertama, mereka hidup sangat sederhana. Makan hanya 2 kali sehari, kadang nasi, kadang mie instan. Uang hasil tabungan Adinda hanya cukup untuk bertahan beberapa hari lagi. Ia mencoba mencari pekerjaan sebagai guru ngaji di musola terdekat. Sementara Raka tetap duduk di tempat biasa. Namun anehnya, Raka tak pernah meminta sedekah. Ia hanya duduk, mengamati, dan sesekali tersenyum saat melihat anak kecil bermain di pinggir jalan. Di hari ketiga, saat pagi baru menyingsing, Adinda bangun dan mendapati suaminya tidak ada di sampingnya. Ia bergegas keluar rumah, menyusuri jalan becek, melewati pasar, hingga ke tempat biasa Raka duduk. Tapi Raka tidak ada di sana. Ia bertanya pada seorang penjual gorengan. Pak, lihat suami saya, yang biasa duduk di sini. Penjual itu mengangkat bahu. Sejak subuh tadi nggak ada. Mbak, mungkin sudah sadar dan kabur. Adinda terdiam. Hatinya mulai gelisah. Ia berbalik, dan dari kejauhan, beberapa ibu-ibu bergosip di depan warung. Sudah aku bilang, laki-laki itu penipu. Pura-pura miskin, padahal cuma mau memanfaatkan. Kasihan sekali anak itu. Cantik-cantik, tapi polos. Adinda menunduk, tak ingin konfrontasi. Ia pulang ke kontrakan, duduk di atas tikar yang masih basah karena hujan semalam. Wajahnya pucat, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Ia memeluk lututnya dan bersyahadat lirih. La ilaha illallah. Aku percaya, ya Allah, Engkau tidak mungkin meninggalkanku. Menjelang sore, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Hujan kembali turun deras. Adinda belum makan sejak pagi. Perutnya perih. Namun ia tetap duduk diam menunggu. Hatinya yakin, Raka akan kembali. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil terdengar dari kejauhan. Bukan 1, tapi 5 mobil hitam mewah beriringan berhenti tepat di depan gang tempat kontrakan Adinda berada. Warga sekitar mulai keluar rumah. Mereka bertanya-tanya, siapa yang datang? Kok kayak pejabat? Mobilnya seperti orang kaya luar negeri. Jangan-jangan salah alamat. Satu persatu pintu mobil terbuka. Turunlah beberapa pria berbadan tegap, mengenakan jas hitam dan earphone di telinga. Seperti pengawal pribadi, mereka membentuk barisan, lalu membuka pintu tengah mobil paling depan. Dari dalam, seorang pria turun perlahan. Dia memakai jas abu-abu mahal, celana bahan rapi, sepatu kulit mengkilap. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya bersih bercahaya. Wangi parfumnya menusuk udara hujan. Dan saat ia tersenyum, semua orang terdiam. Wajah itu sangat mirip dengan Raka. Warga mulai berbisik panik. Itu Raka kan? Bukan, nggak mungkin. Masa gelandangan jadi orang kaya begitu? Jangan-jangan kembarannya. Tapi tidak. Pria itu melangkah pelan menuju kontrakan. Setiap langkahnya diiringi keheningan. Semua mata tertuju padanya. Ia membuka pintu kontrakan yang tidak dikunci. Dan di sana, duduklah Adinda dengan wajah lelah. Ia menoleh. Lalu matanya membelalak. Abang? Pria itu tersenyum. Maaf aku lama. Aku harus selesaikan beberapa urusan. Tapi sekarang, aku ingin memperkenalkan diriku yang sebenarnya. Langkah kaki Raka yang kini mengenakan jas mewah dan sepatu mahal terdengar mantap saat ia masuk ke dalam kontrakan kecil tempat ia tinggal bersama istrinya, Adinda. Angin masih menerobos dari celah-celah dinding, dan lantai yang basah masih menyisakan bekas hujan semalam. Namun tak satu pun detail dari kemiskinan itu membuatnya risih. Di hadapannya kini, duduklah Adinda. Wajahnya kelelahan.
Mata sedikit bengkak karena kurang tidur dan terlalu lama menunggu. Tapi saat melihat suaminya datang, dengan rupa dan penampilan yang jauh dari sosok gembel, ia hanya bisa mematung. "Abang, ini benar abang." Raka tersenyum tenang. Ia melangkah pelan, lalu duduk di lantai yang masih dingin itu, sejajar dengan istrinya. Meski pakaian mahalnya bisa kotor, ia tidak peduli. "Maaf aku pergi tanpa izin. Aku ingin memastikan bahwa saat aku kembali, aku tidak lagi menjadi beban bagimu." Adinda hanya terdiam. Dadanya sesak. Ia belum paham apa yang sebenarnya terjadi. Di luar kontrakan, warga makin banyak berdatangan. Suara derap langkah pengawal membuat mereka enggan mendekat. Anak-anak mengintip dari balik pagar, dan ibu-ibu mulai merekam dengan ponsel usang mereka. "Bu, itu beneran si Raka?" "Aku juga bingung. Tapi lihat sendiri, itu dia." "Duh, jangan-jangan ini cerita sinetron, kok bisa ya?" Sementara itu, Raka mengambil tangan istrinya, lalu menggenggamnya erat. "Dinda, 3 hari ini adalah 3 hari paling berharga dalam hidupku. Bukan karena aku menjadi suami seseorang, tapi karena aku tahu bahwa aku dicintai karena diriku, bukan karena hartaku." Adinda menatap suaminya, kali ini dengan air mata yang menetes pelan. "Aku mencintaimu bukan karena apapun yang bisa hilang, tapi karena Allah menunjukkan bahwa engkau orang yang tidak bisa dinilai dengan mata." Raka berdiri. Ia berjalan keluar rumah, diikuti Adinda. Warga langsung mundur, memberi jalan. Kamera-kamera ponsel mengarah padanya. Dan saat itu, di bawah rintik hujan kecil yang masih turun dari langit, Raka berdiri di tengah gang sempit dan mengangkat suaranya. "Teman-teman sekalian, aku tahu kalian mengenalku sebagai Raka si gembel. Lelaki lusuh yang hanya duduk di trotoar, yang kalian beri lemparan kulit buah dan hinaan. Tapi hari ini, izinkan aku memperkenalkan diriku yang sebenarnya." Hening. Hanya suara angin dan suara hujan yang menemani. "Namaku Muhammad Raka Al-Faridzi. Aku adalah pemilik utama PT Mahkota Nusaraya Group. Aku memiliki 12 anak perusahaan, termasuk properti, perhotelan, dan manufaktur. Mungkin kalian pernah mendengar, tapi tidak pernah tahu siapa pendirinya. Karena selama ini, aku memilih hidup dalam diam." Semua orang terkejut. Beberapa wanita memegang mulutnya. Ada yang menjatuhkan ponselnya. "Serius itu? Ya Allah, itu nama grup perusahaan besar. Innalillahi, kita sudah menghina dia bertahun-tahun." Raka melanjutkan pidatonya, dengan suara tegas namun lembut. 2 tahun terakhir, aku menyamar menjadi orang tak punya. Aku kehilangan kepercayaan pada dunia. Banyak orang mendekat hanya karena hartaku, bukan hatiku. Aku ingin tahu, apakah masih ada manusia yang bisa mencintaiku dalam keadaanku yang paling hina? Ia menoleh kepada Adinda, lalu menggenggam tangannya di depan banyak orang. Dan Allah menjawabnya dengan mempertemukanku dengan wanita mulia ini. Adinda tertunduk. Tangisnya pecah. Ia tidak sanggup menahan beban haru yang membuncah. Raka melanjutkan. "Dia tidak hanya menerima aku, tapi dia mencuci luka kakiku dengan tangannya. Dia membalut tubuhku dengan doa. Dia membiarkan dirinya lapar, hanya untuk memastikan aku makan walau sedikit. Dan hari ini, aku akan menjemputnya keluar dari ujian itu. Mulai hari ini, rumah ini tidak lagi layak untuknya. Karena tempatnya adalah di sisi yang mulia, seperti kemuliaan hatinya." Tanpa banyak kata, Raka memberi isyarat pada pengawal. Salah satu dari mereka membuka pintu mobil belakang dan mengeluarkan sebuah koper besar. Isinya adalah pakaian baru, dokumen legal, dan 1 kunci emas. Kunci itu diberikan langsung ke tangan Adinda. "Ini adalah kunci rumah baru kita. Sebuah rumah di kawasan elit, yang sejak dulu telah kusiapkan untuk wanita yang layak menjadi ratu dalam hidupku." Adinda menggigil. Ia tidak menyangka, hari yang ia kira akan menjadi hari paling menyedihkan justru menjadi awal dari takdir luar biasa. Di sisi lain, warga perlahan mulai menyadari kesalahan mereka. Beberapa menunduk,
tak berani menatap. Ibu-ibu yang dulu mencibir kini mulai menyeka air mata, dan seorang lelaki tua yang dulu sering berkata kasar kepada Raka kini berjalan mendekat dengan langkah ragu. "Raka, maafkan kami. Kami semua salah menilai." Raka tersenyum. "Kalian tidak salah. Kalian hanya belum mengenal hatiku. Dan aku pun tidak menyimpan dendam. Karena Allah yang Maha Mengetahui telah memberi lebih dari sekadar pengakuan." Sore itu, mobil-mobil mewah perlahan melaju meninggalkan gang kecil yang kumuh. Di dalamnya, duduk Adinda dan Raka, berdua. Tapi kini bukan lagi sebagai wanita cantik dan gembel, melainkan sebagai pasangan suami istri yang telah melalui ujian cinta sejati. Adinda memeluk tangan suaminya. "Abang janji padaku, meski dunia berubah, kita tetap seperti 3 hari lalu. Saling menggenggam, saling menjaga." Raka tersenyum dan mengangguk. "Selamanya, Dinda. Karena saat dunia menolakku, hanya kau yang memelukku. Dan itu tak akan pernah aku lupakan." Mobil pun melaju, meninggalkan jejak yang tidak hanya mengubah hidup mereka, tapi juga mengubah cara dunia memandang cinta sejati. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga, seperti menyambut langkah baru Adinda dan Raka yang tengah duduk berdampingan dalam mobil mewah berwarna hitam. Suasana hening, hanya deru mesin yang terdengar samar. Tapi dalam hati mereka, ada ribuan kata yang ingin diucapkan dan lebih banyak lagi rasa yang tak bisa dilukiskan. Raka menggenggam tangan Adinda dengan lembut. "Dinda, kau tahu, sejak pertama aku melihatmu, aku sudah tahu kau bukan wanita biasa." Adinda menoleh pelan, senyumnya tipis. "Dan sejak pertama melihat abang, aku tahu Allah menyimpan rahasia besar di balik tubuh lusuh itu." Keduanya saling menatap. Air mata kembali turun tanpa mereka sadari. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang tak terbendung. Perjalanan mereka memakan waktu hampir 1 jam, hingga akhirnya mobil berhenti di depan sebuah gerbang besar berwarna putih gading. Ada logo berukir elegan di pintu besi itu, Al-Faridzi Residence. Adinda membelalak. Tak percaya. "Ini tempat kita." Raka mengangguk sambil tersenyum. Gerbang terbuka perlahan. Di baliknya tampak sebuah rumah besar bergaya Eropa klasik, dengan taman luas dan air mancur di tengah halaman. Langit-langit rumah menjulang tinggi, dan kaca-kaca jendela memantulkan cahaya senja yang berkilauan. Adinda mematung. "Abang, aku bahkan tak pernah membayangkan tinggal di tempat seperti ini." Raka menarik tangannya dengan lembut. "Kau berhak atas semua ini. Bukan karena kau cantik, tapi karena hatimu telah memuliakan seorang lelaki yang hina di mata manusia." Saat pintu rumah dibuka oleh pelayan, mereka disambut dengan hormat. Beberapa staf rumah tangga berdiri berbaris di sisi kanan dan kiri. Mereka tampak gugup, tapi penuh hormat kepada nyonya baru mereka. Adinda merasa kikuk. Ia tidak terbiasa disalami dan dibungkuk-bungkuki. Tangannya bahkan masih menyisakan sabun colek dari mencuci pagi tadi. "Maaf, tangan saya kotor." Pelayan itu menunduk. "Tidak, Nyonya. Tangan seperti inilah yang Allah cintai." Kalimat itu membuat mata Adinda berkaca-kaca. Ia berjalan masuk pelan-pelan. Matanya menelusuri setiap sudut rumah besar itu. Ada ruang tamu dengan perabot kayu jati mahal, lampu kristal yang menggantung dari langit-langit, dan tangga spiral marmer yang menghubungkan lantai 2. Namun Adinda tidak mencari kemewahan itu. Ia hanya menoleh ke arah Raka dan berkata lirih, "Abang, aku takut." "Takut kenapa?" "Takut kehilangan kesederhanaan kita. Takut kita menjadi orang yang lupa bersyukur." Raka mendekat dan memeluknya. "Selama kita saling menjaga, dunia tak akan mampu mengubah hati kita." Malam itu, untuk pertama kalinya, Adinda tidur di kamar berukuran lebih dari 3 kali luas kontrakan mereka dulu. Ada ranjang empuk, selimut tebal, bahkan parfum ruangan yang mewah. Tapi entah mengapa, ia tetap memilih duduk bersila di atas lantai, sambil memandangi foto akad nikah sederhana mereka yang dibingkai oleh Raka. "Aku akan menyimpan kenangan itu selamanya, Bang. Karena di sanalah cinta kita dimulai."
Raka duduk di sampingnya. Besok kita mulai hidup baru. Tapi jangan lupa setiap hari, sebelum tidur, kita harus bersyukur. Bukan karena rumah besar, tapi karena kita tetap saling mencintai. Keesokan harinya, kabar tentang Raka si gembel, yang ternyata pemilik perusahaan besar menyebar luas. Media lokal dan nasional ramai memberitakan. Judul-judul artikel bermunculan. Gembel kaya, pura-pura miskin demi mencari cinta sejati. Wanita cantik menikahi gelandangan. Tak tahu suaminya ternyata miliarder. Kisah cinta yang menampar banyak orang. Wartawan mulai berdatangan. Beberapa mencoba menyuap satpam untuk bisa masuk dan wawancara. Namun Raka menolak semua bentuk publisitas. Cinta bukan untuk dipertontonkan. Ini bukan sinetron. Ini kehidupan nyata. Tapi berita itu sudah telanjur viral. Warga di kampung lama mereka mendadak menjadi fans. Warung tetangga yang dulu suka mencibir, kini memajang foto Adinda dan Raka di tembok toko mereka. Mereka pernah tinggal di sini loh. Saya dulu sering lihat mereka lewat. Sopan banget orangnya. Adinda hanya bisa tersenyum mendengar kabar itu dari salah satu pelayan yang membawa berita. Waktu kita susah, tak ada yang mau menyapa. Sekarang mereka sibuk mengaku kenal. Raka memandangnya sambil berkata, "Itu biasa. Dunia memang begitu. Tapi kita tak boleh balas dengan benci. Kita harus tetap rendah hati. Karena hanya Allah yang benar-benar tahu isi hati manusia." Beberapa hari kemudian, Raka mengajak Adinda ke sebuah ruangan yang belum pernah ia masuki, perpustakaan pribadinya. Dinding ruangan itu dipenuhi rak-rak buku dari lantai hingga langit-langit. Ada meja besar di tengahnya, dan di atas meja ada sebuah map berisi surat wasiat. "Ini untukmu, Dinda. Segala yang kumiliki sekarang menjadi milikmu juga. Tapi bukan itu yang penting." "Lalu, apa yang penting, Bang?" "Yang penting kau tetap menjadi Adinda yang dulu. Yang tidak silau oleh kekayaan, dan tetap berjalan di atas iman." Adinda membaca isi surat itu. Air matanya menetes pelan saat melihat nama-nama panti asuhan, rumah tahfidz, dan yayasan sosial yang selama ini diam-diam didanai oleh suaminya. Selama ini, abang tetap memberi, bahkan saat hidup seperti gembel. Raka menjawab pelan, karena kekayaan sejati bukan yang terlihat, tapi yang disimpan dalam tangan kanan, tanpa tangan kiri tahu. Malam itu, Adinda sujud lebih lama dari biasanya. Ia menangis dalam sujudnya. Bukan karena sedih, tapi karena kebahagiaan yang begitu besar. Ia sadar, hidup bukan tentang kaya atau miskin, tapi tentang keikhlasan. Tentang menerima takdir dengan hati yang lapang. Dan ia sadar bahwa Allah telah memberinya lelaki terbaik. Lelaki yang tidak hanya memberinya rumah mewah, tapi juga jalan menuju surga. 3 minggu telah berlalu sejak Adinda dan Raka tinggal di rumah megah mereka. Kehidupan mereka berubah total. Dari sekadar kontrakan reot menjadi tempat tinggal bak istana. Namun, di balik itu semua, ada satu hal yang tidak berubah. Hati mereka tetap sederhana. Setiap pagi, Adinda masih bangun lebih awal dari suaminya, membuatkan sarapan sendiri tanpa menyuruh pelayan. Ia tetap menyiapkan teh hangat dan nasi goreng sederhana, seperti saat mereka masih dikontrakan. Raka pun masih memakai sarung dan baju koko putih lusuh yang dulu ia pakai saat menjadi gembel. Bukan karena tak punya pilihan, tapi karena itu mengingatkannya dari mana ia berasal. Namun hari itu, Raka berkata, "Dinda, hari ini kita akan pergi ke tempat lama kita." "Tempat kontrakan itu?" "Bukan. Lebih awal dari itu. Kita akan ke pasar, ke tempat di mana kau pertama kali menatapku sebagai manusia." Adinda terdiam. Lalu ia mengangguk. "Baik, Bang. Jika itu bisa menjadi pelajaran bagi kita, aku siap." Beberapa jam kemudian, mobil hitam mereka kembali berhenti di sebuah gang kecil yang familiar. Gang yang sempit, becek, dan ramai dengan suara pedagang kaki lima. Pasar tempat Raka dulu duduk di bawah pohon beringin tua. Tempat pertama kali Adinda melihatnya bukan sebagai gelandangan, tapi sebagai seseorang yang berharga.
Ketika Raka turun dari mobil bersama Adinda, orang-orang mulai melirik. Beberapa mengenali mereka. Seorang pria parubaya yang dulu sering menendang kardus tempat Raka duduk, kini mematung di depan gerobak rokoknya. Raka berjalan tenang, mengenakan baju santai. Adinda berjalan di sampingnya, mengenakan gamis sederhana, tanpa perhiasan mencolok. Tiba-tiba terdengar suara dari salah satu kios. "Pak, Raka." Raka menoleh. Seorang ibu tua berkerudung lusuh menghampirinya dengan gemetar. Saya dulu pernah usir Bapak. Saya minta maaf." Raka tersenyum. "Tidak perlu, Bu. Waktu itu, saya memang pantas diusir. Saya datang bukan untuk menuntut maaf. Saya datang untuk berterima kasih." Ibu itu tertegun. "Berterima kasih, atas apa, Pak?" "Karena justru dengan sikap orang-orang pada saya tahu siapa yang benar-benar memandang manusia dari hatinya." Hari itu, Raka dan Adinda berjalan dari satu sudut pasar ke sudut lain. Warga mulai berkumpul, sebagian terharu, sebagian menunduk malu. Tak ada satupun caci maki atau balas dendam yang keluar dari mulut mereka. Di depan masjid kecil tempat dulu mereka menikah, Raka berdiri dan berbicara pelan. "Kalian tidak tahu siapa saya waktu itu. Dan itu tidak salah. Tapi hari ini, saya datang bukan untuk membanggakan siapa saya sekarang. Saya hanya ingin berkata, jangan pernah remehkan siapapun. Karena bisa jadi, orang yang kalian anggap hina, adalah yang paling dicintai Allah." Semua orang tertunduk. Beberapa menangis. Seorang pemuda-muda yang dulu tertawa saat Adinda menikahi Raka, kini berani maju dan berkata, "Pak, saya dulu mentertawai istri Bapak. Saya pikir dia bodoh. Tapi sekarang saya sadar kami semua yang bodoh." Raka menepuk bahunya. "Kamu masih muda. Kesalahan bukan untuk diratapi selamanya, tapi untuk diperbaiki. Jangan ulangi. Itu saja cukup." Setelah itu, Raka membawa Adinda ke sebuah rumah kecil di pinggir pasar. Rumah tua dengan cat mengelupas dan pagar kayu rapuh. Ia mengetuk pintu perlahan. Seorang pria tua keluar. Matanya buram, tubuhnya kurus. Ia tampak kaget melihat siapa yang datang. "Raka, itu kamu?" Raka tersenyum. "Iya, Pak Lek. Saya datang bukan sebagai orang kaya. Saya datang sebagai keponakan yang dulu pernah kau beri sepotong roti saat saya kelaparan." Adinda terkejut. "Jadi ini, paman abang?" Raka mengangguk. "Saat saya dibuang dari keluarga, hanya beliau yang peduli. Beliau tidak punya apa-apa, tapi hatinya luas." Raka menggenggam tangan pamannya. "Mulai hari ini, Bapak Lek tinggal bersama kami. Rumah besar itu terlalu sepi tanpa orang-orang baik seperti Bapak." Sore itu, rumah tua itu menjadi saksi pertemuan yang haru. Adinda membantu membungkus barang-barang paman Raka, dan para tetangga membantu mengangkut barang ke mobil. Beberapa wanita bahkan tak mampu menahan tangis. "Dulu kami mengira dia hanya gelandangan. Sekarang dia justru menjemput keluarganya, bukan melupakan." Sesampainya di rumah besar, pelayan-pelayan menyambut dengan ramah. Raka menyiapkan satu kamar khusus di dekat taman belakang untuk sang paman. Di dalam kamar itu, ada lemari baru, ranjang empuk, dan jendela yang menghadap ke kolam ikan. Paman itu menangis. "Raka, ini terlalu mewah untuk orang sepertiku." "Tidak, Pak Lek. Justru karena Bapak tidak meminta apapun, Allah memberimu lebih." Malam itu, di tengah sejuknya angin dan suara air mancur di halaman belakang, Raka duduk berdua dengan Adinda di gazebo kecil. Di hadapan mereka, secangkir teh dan setangkup roti gandum. "Bang, aku masih tidak percaya kita bisa sampai di titik ini. Aku juga tidak pernah merencanakannya. Tapi Allah sudah siapkan semuanya. Sejak aku masih menjadi gembel jalanan." Adinda menatap langit malam. "Apakah hidup kita akan selalu tenang seperti ini?" "Tidak, Dinda. Dunia tidak pernah menjanjikan ketenangan. Tapi selama kita saling menguatkan, insya Allah kita bisa melewati semuanya." Dan malam itu, seperti biasa sebelum tidur,
Mereka berdua saling menggenggam tangan dan membaca doa dengan suara lirih. Tak ada yang mereka pinta, kecuali satu hal. Ya Allah, jaga hati kami, agar tidak lupa dari mana kami berasal dan kemana kami akan kembali. Hari-hari tenang terus berlalu. Raka kembali aktif mengurus perusahaannya. Ia hadir dalam rapat-rapat penting, memantau divisi keuangan, dan kadang turun langsung ke pabrik. Namun ia selalu menolak untuk terlalu mencolok di media. Ia masih menjadi sosok yang rendah hati, dikenal oleh sedikit orang, tapi dihormati oleh semua yang mengenalnya. Sementara itu, Adinda mulai aktif membuka rumah baca untuk anak-anak yatim di sekitar perumahan mereka. Setiap sore, belasan anak datang. Mereka belajar mengaji, menulis, dan membaca. Adinda mengajari mereka bukan hanya dengan buku, tapi dengan kasih sayang. Kita bukan siapa-siapa, kata Adinda suatu kali kepada muridnya, kalau ilmu kita tidak bermanfaat. Namun, saat semuanya terasa tenang justru saat itulah Allah menguji mereka. Pagi itu, Raka menerima panggilan telepon dari sekretarisnya. Pak, ada masalah besar. Salah satu cabang perusahaan dituduh mencuci uang oleh media nasional. Siapa yang melaporkan? Kita belum tahu, Pak, tapi berita itu sudah viral. Raka segera pulang. Ia menyalakan laptop dan membuka berita. Di layar terpampang wajahnya, disamarkan dan diburamkan, dengan judul besar. Pemilik mahkota grup diduga terlibat skandal dana gelap. Adinda menatap layar itu dengan mata gemetar. Abang, ini fitnah. Raka mengangguk tenang. Iya, tapi kita tidak perlu takut. Kebenaran akan menemukan jalannya. Namun kenyataan tak semudah itu. Dalam 2 hari, kantor pusat perusahaan didatangi petugas pajak. Beberapa rekening bisnis dibekukan. Saham perusahaan mulai turun. Para investor mulai panik. Raka duduk di ruang kerja dengan tangan di pelipis. Tapi wajahnya tidak marah. Ia hanya murung. Dinda, kalau semua ini hilang, apa kau masih tetap di sisiku? Adinda mendekat, menggenggam tangannya. Bang, bahkan saat abang hanya punya kardus dan atap bocor, aku memilih tinggal bersamamu. Apalagi sekarang. Malam itu, Raka mengadakan pertemuan darurat dengan para direktur. Beberapa mengusulkan untuk menyewa pengacara terkenal. Beberapa ingin menuntut balik media penyebar berita. Namun Raka berkata pelan, kita tidak akan lawan dengan emosi. Kita lawan dengan data dan akhlak. Salah satu direktur menyeletuk. Maaf, Pak Raka, tapi jika kita terlalu lembut, mereka bisa menginjak kita. Raka menatap tajam. Lembut bukan berarti lemah. Tapi karena kita yakin bahwa Allah membela hambanya yang dizalimi. Di tengah badai fitnah, ada kejutan lain datang. Seorang pria parubaya datang ke rumah mereka. Pakaiannya rapi, wajahnya serius. Ia memperkenalkan diri sebagai, saya Haji Yusuf, ayah kandung Adinda. Adinda membeku. Wajahnya pucat. Ia belum pernah bertemu ayahnya selama 8 tahun terakhir. Mereka berpisah sejak perceraian orang tuanya, dan sang ayah memilih menikah lagi. Raka memberi isyarat agar tamu itu dipersilakan masuk. Mereka duduk bertiga. Suasana sangat hening. Ayah Adinda membuka percakapan. Maafkan ayah, Dinda. Ayah baru tahu bahwa anak ayah telah menjadi istri seorang konglomerat. Adinda menjawab pelan. Ayah, aku menikah bukan karena harta. Bahkan saat aku menikah dengan Abang Raka, semua orang mengira beliau hanyalah gelandangan. Haji Yusuf tertunduk. Justru itu yang membuat ayah datang. Ayah malu. Karena ayah tidak ada saat kau dalam kesulitan. Tapi sekarang, ayah ingin menebus semuanya. Namun Raka tidak membalas dengan curiga. Ia menyambut sang mertua dengan hangat. Bahkan menawarkan tempat tinggal jika Haji Yusuf mau dekat dengan mereka. Saya tidak menilai orang dari masa lalunya. Saya hanya ingin keluarga istri saya merasa tenang dan diterima. Beberapa hari setelah itu, rumah besar mereka menjadi tempat silaturahmi. Banyak kerabat lama datang meminta maaf. Wartawan yang dulu gencar menyebarkan fitnah mulai ragu.
karena tak satupun bukti menguatkan tuduhan itu. Perlahan, opini publik mulai berubah. Allah menurunkan pertolongan. Seorang mantan karyawan yang dipecat karena korupsi mengakui bahwa ia yang memalsukan dokumen dan mengirimkan fitnah ke media demi balas dendam. Video pengakuannya beredar di dunia maya. Nama Raka dibersihkan, dan saham perusahaannya naik kembali. Raka hanya menghela napas. Bukan aku yang membela diri, tapi Allah. Malam itu, Adinda duduk di sajadah panjang. Ia baru saja selesai tahajud. Raka duduk di sampingnya, membawakan air putih. Bang. Ya. Aku baru sadar dulu aku menikahi abang dengan keyakinan, bukan pengetahuan. Dan sekarang aku mencintai abang dengan segala yang aku tahu dan aku pahami. Raka tersenyum. Kalau begitu, cinta itu sudah sempurna. Karena ia tumbuh bersama waktu, ujian, dan keyakinan. Mereka saling memandang. Tidak butuh janji, tidak butuh kata manis. Karena mereka tahu, cinta sejati tidak selalu penuh pelukan, tapi penuh perjuangan. Setahun telah berlalu sejak hari pernikahan Adinda dan Raka. Setahun yang tidak mudah, tapi penuh keberkahan. Setahun yang membawa mereka dari gang sempit, dari kontrakan bocor, menuju rumah besar yang tidak hanya dipenuhi kemewahan, tapi juga cinta dan syukur. Pagi itu, mentari menyapa lebih hangat dari biasanya. Burung-burung bernyanyi di pepohonan taman belakang rumah mereka. Di tengah taman, terlihat Adinda duduk di bangku kayu dengan perut yang mulai membesar, 6 bulan usia kandungannya. Raka duduk di sampingnya, memandangi wajah istrinya dengan penuh rasa syukur. Allah itu maha baik, Dinda. Dia menguji kita di awal, lalu memberi hadiah yang tak pernah kita duga. Aku sering bertanya-tanya, Bang, kenapa Allah menitipkan cinta seperti ini pada kita, saat orang lain bahkan tak percaya itu mungkin? Karena cinta sejati itu bukan dilahirkan dari harta atau status, tapi dari hati yang disatukan oleh iman. Hari itu, Raka mengadakan pengajian di rumah. Undangan hanya terbatas untuk anak yatim, para janda tua, dan tetangga-tetangga lama dari kampung mereka dulu. Mereka semua disambut bukan sebagai tamu, tapi sebagai keluarga. Saya hanya ingin berbagi rasa syukur, kata Raka saat membuka acara. Bukan karena harta, tapi karena Allah telah mempertemukan saya dengan wanita yang membuat saya ingin jadi manusia lebih baik. Warga kampung yang hadir tidak henti-hentinya menitikkan air mata. Mereka tak menyangka, pasangan yang dulu mereka cela, kini justru menjadikan mereka bagian dari kehidupan barunya. Di tengah acara, Adinda berdiri dan berkata pelan namun penuh makna. Bapak Ibu semua, dulu saya juga pernah ragu. Saya juga pernah takut, dan pernah menyesal. Tapi Allah menguatkan saya. Karena saya tidak menikahi masa lalu suami saya. Saya menikahi hatinya. Sore harinya, saat semua tamu telah pulang dan langit mulai redup, Adinda dan Raka berjalan pelan di pinggir kolam ikan. Mereka berjalan tanpa alas kaki, membiarkan kaki menyentuh tanah, rumput, dan bebatuan kecil. Abang masih ingat saat pertama kali aku mengulurkan tangan di depan abang? Ingat, saat itu dunia seolah berhenti berputar. Adinda tersenyum kecil. Aku bahkan belum tahu nama abang saat itu. Tapi aku tahu, abang bukan sekadar gembel. Dan aku pun belum tahu siapa kau sebenarnya. Tapi sejak tatapan pertama, aku tahu hanya kau yang melihat aku dengan mata hati. Tiba-tiba, Raka berhenti melangkah. Ia menatap langit yang mulai gelap. Awan senja bergulung perlahan. Lalu muncullah bintang pertama. Dinda. Iya, Bang. Aku ingin suatu hari nanti, saat aku meninggal, aku masih dipegang oleh tangan yang dulu menggenggamku di saat aku tak punya apa-apa. Air mata Adinda mengalir. Ia mendekap lengan suaminya, menggenggam erat. Abang, bahkan jika kita hidup 1000 tahun, aku ingin menggenggam tangan yang sama, setiap waktu. Beberapa bulan kemudian, tangisan pertama terdengar dari kamar bersalin rumah sakit. Adinda melahirkan bayi laki-laki yang sehat dan kuat. Raka mengazankan di telinganya. Suaranya gemetar, matanya basah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kau adalah amanah. Nak, akan kami didik engkau, agar tak menilai manusia dari pakaiannya, hartanya, atau wajahnya, tapi dari akhlaknya. Mereka menamakan anak itu Muhammad Hafidz Al-Faridzi. 3 tahun berlalu. Rumah mereka kini menjadi tempat belajar Al-Quran, tempat pengobatan gratis, dan tempat singgah para fakir miskin yang butuh perlindungan. Setiap Jumat, mereka membuka pintu rumah dan memberi makan siapa saja yang datang. Adinda tetap mengajar. Raka tetap memimpin. Tapi yang lebih dari itu, mereka berdua tetap saling memuliakan. Dalam kesibukan, dalam ketenaran, dalam segala kemudahan, mereka tetap ingat rasa lapar di hari pertama, rasa dingin di malam kedua, dan rasa hina yang pernah mereka alami dari masyarakat. Dan pada malam yang sunyi, di bawah langit penuh bintang, Adinda menulis dalam buku hariannya. Hari ini, suamiku duduk di ruang tamu bersama seorang anak kecil dari panti asuhan. Ia mencuci kaki anak itu, dan mengeringkannya dengan kain bersih. Saat kutanya kenapa, ia hanya berkata, mungkin dulu, ada yang mencuci kakiku diam-diam dengan air matanya. Sekarang, aku ingin membalasnya pada anak-anak yatim. Waktu terus berjalan. Namun cinta yang tumbuh dari ujian, tak pernah luntur. Dan ketika kelak dunia melupakan kisah mereka, langit akan tetap menjadi saksi bahwa ada cinta yang lahir dari luka dan tumbuh menjadi surga.